Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan penandatanganan nota kesepahaman bantuan dana Pelatnas di Auditorium Wisma Kemenpora Senin siang. Kali ini giliran Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang diwakili Ali Patiwiri selaku Sekjen PRSI menandatangani MOU dana Pelatnas yang disetujui sebanyak 1,2 miliar rupiah. Sebelumnya PB PRSI mengusulkan 1,5 miliar rupiah. Sementara IPSI yang diwakili Erizal Kaniago selaku Sekjen PB IPSI menandatangani MOU dana Pelatnas sebesar 3,8 miliar rupiah. Selisih 4 miliar rupiah dari dana yang diusulkan. Disaksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali secara daring, Ketua Umum PB PRSI Anindya Bakri, dan Ketua Harian PB IPSI Edi Prabowo berharap jumlah anggaran dapat tepat sasaran serta tepat guna. Itu dapat tercapai, tapi juga jumlahnya itu benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kita memfokuskan kepada keberhasilan di dalam 2021, di mana seperti kita ketahui ada Olimpiade 1, ada SEA Games, dan juga ada PON. Penandatanganan PKS ini merupakan bukti keseriusan pemerintah yang tidak pernah berhenti dalam mendukung perkembangan olahraga Indonesia, termasuk cabang olahraga pencaksilat. Kami optimis bahwa dengan dukungan anggaran bagi pengembangan atlet yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak bagi tim Merah Putih yang akan berlaga di SEA Games nanti. Selanjutnya, PB PRSI akan berkomunikasi dengan PPK GBK terkait perizinan Pelatnas di venue akuatik yang dihuni sebanyak 6 orang ini. Sedangkan pencaksilat yang dihuni 30 atlet menggelar pemusatan latihan di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. PP PBSI melakukan persiapan awal menyusun kepanitiaan hingga tim penjaringan jelang Munas PP PBSI 2020-2024. Provinsi Banten didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Munas di salah satu hotel di Serpong, Tangerang pada 5 hingga 6 November 2020. Tak hanya memilih calon ketua umum, Munas PBSI juga mengagendakan penyempurnaan ADART terkait aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta Timur, Ketua Tim Penjaringan Munas PBSI Edi Sukarno didampingi Sekjen PBSI Ahmad Budi Harto telah melakukan proses sosialisasi kepada Pengprov PBSI sebagai pemilik suara dalam pemilihan ketua umum. Hingga saat ini baru 2 pengurus provinsi yang sementara tidak mendapat hak untuk mendukung. Mengingat Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara baru saja menggelar musyawarah provinsi. 2 tidak sah karena barusan kemarin tanggal 8 menyelenggarakan musyawarah provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Nah, mereka belum ada kepengurusan karena sekarang masih dalam proses penyusunan oleh formatur mereka, sehingga ini tidak masuk dalam kategori Pengprov yang sah. Jadi sekarang Pengprov yang sah yang berhak untuk memberikan dukungan kepada bakal calon itu hanya 32 pengurus provinsi. Tahapan proses seleksi bakal calon ketua umum akan dilakukan pada 17 hingga 26 Oktober. Sementara pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon ketua umum memenuhi syarat atau tidak akan diseleksi pada 27 Oktober hingga 4 November. Pada Munas di bulan November, Sekjen PP PBSI Ahmad Budi Harto menekankan agenda ini tidak akan mengganggu program PBSI jelang Olimpiade dan kejuaraan internasional di tahun 2021. Eduardus, pencetak hat-trick medali emas SEA Games nomor lari 10.000 meter, sejak hari Sabtu dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit jantung. Sebelumnya pria 52 tahun asal Kabupaten Timur Tengah Selatan ini juga pernah dirawat intensif karena sakit yang sama pada 2017 silam. Setelah pensiun menjadi atlet, Edu menjadi pelatih pelari muda di klub miliknya, Edward Athletic Club, yang berlatih di seputaran Gelora Bung Karno.
Eduardus Nabunome merupakan legenda pelari jarak menengah dan maraton. Di era tahun 80 dan 90-an, Edu cukup disegani di kancah lari 10.000 meter. Edu juga merupakan pemegang rekor nasional. Tak tanggung-tanggung, 5 rekor nasional jarak menengah jauh hingga kini masih bertahan atas namanya. Renovasi di Stadion Madiabumi Sriwijaya Palembang dilakukan sejak awal pekan. Renovasi sebagai persiapan menyambut penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada Mei 2021 mendatang. Perbaikan dilakukan pada penggantian rumput, fasilitas tribun, hingga landscape luar stadion. Hanya mengupdate kondisi Stadion Bumi Sriwijaya ini menjadi seperti baru kembali gitu, seperti baru. Sesuai dengan harapan dari PSSI, standar Stadion Bumi ini ditingkatkan menjadi standar tempat latihan internasional. Gitu. Berbeda dengan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, renovasi di Stadion Madiabumi Sriwijaya sebatas peningkatan menjadi standar stadion latihan internasional. Pengerjaannya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. PSSI menggelar pertemuan dengan tim Liga 1 di Sleman, Yogyakarta pada Selasa sore. Rapat luar biasa yang digelar tertutup dihadiri perwakilan dari 18 tim Liga 1. Di akhir pertemuan, seluruh tim Liga 1 sepakat melanjutkan kompetisi pada 1 November mendatang. Kesepakatan ditandatangani seluruh perwakilan tim dan langsung dibacakan. Klub sepakat untuk dilanjutkannya kompetisi pada 1 November 2020 dengan semangat memajukan sepak bola nasional. Ditandatangani oleh 18 klub yang hadir pada sore ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berharap Polri bisa memberikan izin lanjutan Liga 1. Apalagi PSBB Jakarta sudah dilonggarkan dan jumlah kasus positif corona semakin menurun. Kita berharap itu. Dan dari awal saya sampaikan dalam konferensi pers saya memohon kepada pihak pemerintah khususnya kepolisian untuk bisa memberikan izin kepada kita 1 bulan ke depan, yaitu tanggal 1 November. Kan kita sedang kelihatan sekarang penurunan COVID sudah mulai menurun, parameternya adalah Jakarta sudah dibuka PSBB, dan nanti pasti ini akan menjadi kajian dari pihak kepolisian karena ekspektasi sepak bola luar biasa dan memang ekses daripada penundaan ini besar sekali pada komponen sepak bola, baik pelatih, kemudian pemain ya, dan seluruh stakeholder yang ada berkaitan dengan sepak bola, kepada sponsor dan semua supporter juga memberikan harapan penuh bahwa ingin kompetisi bergulir kembali. Selain menggelar pertemuan dengan tim-tim Liga 1, PSSI juga melakukan rapat dengan tim Liga 2 membahas kelanjutan nasib kompetisi Liga 2.